Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Kahfi dengan NIM 2405075. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait kebijakan PPN 12%. Kebijakan ini adil atau tambahan beban untuk rakyat? Apakah kebijakan ini akan menimbulkan resesi atau depresi ekonomi di Indonesia? Nah, maka dari itu, mari kita analisis dari perspektif makroekonomi dan melihat dampaknya terhadap masyarakat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% direncanakan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun penting juga untuk kita memahami bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, tujuan utama dari kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Tentunya dalam konteks UU nomor 7 tahun 2021, pemerintah berusaha untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kebijakan ini benar-benar adil bagi semua lapisan masyarakat? Mari kita lihat beberapa dampak positif dari kebijakan ini. Yang pertama, kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, layanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Kenaikan PPN dapat menyebabkan inflasi, yang berarti harga barang akan meningkat. Artikel yang telah saya baca oleh Irma Megaputri menunjukkan bahwa inflasi yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Nah, dari perspektif makroekonomi, kenaikan PPN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa inflasi lebih tinggi akibat kenaikan PPN dapat mengurangi konsumsi rumah tangga. Nah, ketika harga barang naik, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, keadilan sosial adalah aspek yang sangat-sangat penting dalam kebijakan perpajakan. Artikel ini oleh Darmansyah menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Namun, meskipun ada upaya untuk menciptakan keadilan, kenaikan tarif PPN tetap menjadi tantangan bagi kelompok rentan. Nah, mari kita lihat pengalaman negara lain yang sudah saya baca. Misalkan New Zealand yang menerapkan Goods and Service Tax atau GST. Dengan tarif yang lebih tinggi, mereka berhasil meningkatkan pendapatan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan sosial yang melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu menunjukkan bahwa reformasi pajak yang baik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial. Nah, kesimpulan akhir dari video ini adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% di Indonesia itu memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Akan tetapi kita harus memikir lebih jauh lagi, juga dapat menambah beban bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga daya beli dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kebijakan ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Mungkin sekian video tanggapan dari saya yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.